Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhistira Tarunaya Eka Saputra dengan NIM K752081 dari Fakultas Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Di sini saya akan membahas mengenai opini publik. Nah, opini publik merupakan terjemahan dari kosakata bahasa Inggris, yaitu public opinion, yang berarti pendapat umum. Opini itu sendiri merupakan suatu kesimpulan yang ada dalam pikiran seseorang. Suatu opini yang sudah menetap disebut sentimen. Apabila dipegang secara teguh, opini tersebut berubah menjadi sebuah keyakinan. Sementara publik berarti milik masyarakat luas. Jadi, opini publik adalah ungkapan keyakinan yang menjadi pegangan bersama di antara para anggota sebuah kelompok atau publik mengenai suatu masalah kontroversial yang menyangkut kepentingan umum. Nah, terdapat sejumlah fungsi, ciri, dan unsur yang melekat dalam opini, sehingga sebuah opini dapat dikatakan sebagai opini publik. Kemudian, fungsi dari opini publik. Selain berfungsi sebagai kekuatan dalam kehidupan bernegara, opini publik juga memiliki fungsi dalam kehidupan sosial dan individu, yaitu yang pertama, fungsi kognitif. Opini publik memberikan pengertian. Dengan adanya pengertian tersebut, seseorang dapat objektif dalam menanggapi persoalan yang merebak dalam masyarakat. Kemudian, fungsi identifikasi. Opini publik berfungsi memperkenalkan pendapat-pendapat yang menjadi kesepakatan kelompoknya dan anggotanya. Kemudian yang ketiga, fungsi penyelesaian internal. Opini publik berfungsi memecahkan persoalan internal suatu kelompok. Nah, fungsi ini diperlukan untuk membantu memecahkan ketegangan individu yang tergabung dalam kelompok, misalnya dengan melakukan tugas antar sesama anggota kelompok. Selanjutnya adalah ciri-ciri opini publik. Opini publik mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama, terdapat isi, arah, dan intensitas mengenai opini publik. Ciri ini menyangkut opini publik tentang tokoh politik partai dan pemimpin-pemimpin yang menempati jabatan publik. Kontroversi menandai opini publik, artinya sesuatu yang tidak disepakati seluruh rakyat. Kemudian opini publik mempunyai volume berdasarkan kenyataan bahwa kontroversi ini menyentuh semua orang yang merasakan konsekuensi langsung dan tidak langsung. Kemudian opini publik yang menghasilkan kontroversi sering bertahan agak lama, seperti dalam kampanye pemilihan umum. Opini publik harus didukung oleh sejumlah orang. Ikatan dalam opini publik sebagian besar masih terlihat dalam bentuk perasaan atau emosional, sehingga opini publik mudah berubah. Misalnya, dari sangat setuju menjadi sangat tidak setuju. Opini publik dapat dibentuk, dan apabila arena opini publik itu bukan suatu fakta, maka kebenarannya perlu dipertanyakan. Nah, terbentuknya opini publik selalu memulai diskusi sosial. Selanjutnya, unsur opini publik. Dalam suatu opini publik terdapat sejumlah unsur, yaitu yang pertama, adanya suatu masalah yang dipertentangkan. Kedua, adanya interaksi yang berupa diskusi dan tukar pikiran mengenai masalah yang dipertentangkan. Kemudian, memungkinkan adanya pro dan kontra sebelum tercapai konsensus. Kemudian selanjutnya melibatkan lebih dari satu orang. Dan yang terakhir, adanya pendapat yang terintegrasi terhadap suatu masalah. Nah, pada tahun 1965, sewaktu pemberontakan Gestapo atau PKI, ada pertentangan antara PKI dan pendukung Pancasila yang kemudian menjadi Orde Baru. Nah, pertentangan terjadi setelah mendengar bahwa ada pembunuhan terhadap para jenderal oleh
PKI. Pemberontakan PKI atau Gestapo atau juga PKI berlangsung di mana-mana, akan tetapi langsung ditumpas. Hal tersebut juga kita dengar dari kabar, radio, televisi, dan film, rapat-rapat, pidato-pidato di forum ceramah, dan di mana saja juga memberitakannya. Nah, gejala tersebut disebut opini publik atau public opinion. Nah, untuk memahami opini seseorang dan publik tidaklah mudah. Menurut R.P.A. Wilson, hal ini berkaitan dengan kepercayaan mengenai sesuatu atau belief. Kemudian, apa yang sebenarnya dirasakan atau menjadi sikapnya atau disebut juga attitude. Kemudian, persepsi suatu pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menimbulkan informasi serta menafsirkan pesan, dan persepsi merupakan pemberian makna pada stimuli indrawi. Nah, konon media pers atau media massa saat ini pun telah bermetamorfosis menjadi salah satu kekuatan besar, sebuah kekuatan yang harus diperhitungkan dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi seperti negara kita. Kekuasaan dalam membentuk dan mempengaruhi opini publik membuat pers atau media massa kini berdampingan dengan kekuasaan lain, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, itu tadi perbincangan kita mengenai opini publik atau public opinion. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.